Tipe cowoknya seperti apa? Setia. Yang setia, Putih, tinggi. putih, tinggi, Dewasa. dewasa, Terus, kalau bisa punya karir. punya karir, berarti punya duit. Iya. Terus Jujur. jujur, Ramah. ramah. Ini orang nyari jodoh apa nyari nabi? Apa kira-kira konten? Tentang fashion sih sama makeup. Oh, bisa make up juga? Bisa. Masya Allah. Pantesan ya. Mukanya ini banget. Kayak ibu dari anak-anak aku. Itu banyak yang DM nakal kah atau ngajak nikah kah mungkin? Iya lumayan banyak di DM, di email juga. Oh. Tapi nggak aku respon sih. Nggak direspon semua? Enggak. Kenapa emang? Emang Mbak Farah udah punya cowok belum? Karena aku nunggu Gus Aldi yang ngajak. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Belum lama ini kan kita udah nonton sama-sama video aku ngeprank Mbak Farah ya. Dan di situ banyak banget yang DM dan komen di YouTube yang minta Mbak Farah untuk bisa ada lagi di channel ini. Dan hari ini aku spesial banget mengundang beliau lagi untuk bisa ya kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama Mbak Farah dan mengetahui lebih dalam siapa sih sebenarnya beliau, apakah beliau Power Ranger pink atau gimana gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi selama kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Farah ya. Mbak Farah gimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gimana kabarnya, sehat ya? Baik, Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Nih sebelumnya aku mau nanya nih, waktu itu ketika di prank aku itu Mbak Farah gimana sih perasaannya? Ini sambil makannya kita santai ya? Iya, pertama kaget ya, tiba-tiba ternyata oh alah banyak yang pengikutnya ternyata nih. Dia berarti baru fallback aku ketika udah di Iya, rumah. aku baru tahu, kayak aduh kok baru tahu. Emang kalau udah tahu mau ngapain? Mau siram air atau gitu? Jadi ternyata Farah baru tahu bahwa aku public figure misalkan gitu ya. Luar biasa teman-teman. Ini orangnya baik banget loh. Biasanya ada juga yang marah-marah, ada juga. Oh, ada? Iya. Apa, Mbak Farah? Kesibukannya apa sih sekarang? Aku sekarang ini lanjut sekolah semester 6. Kuliah ya? Iya, aku kuliah. Semester 6 berarti udah mau lulus juga ya? Iya, tahun depan insya Allah ya. Masya Allah. Kita doakan semoga Mbak Farah lulusnya maksimal. Lancar, tidak ada kesulitan. Amin. Tapi kalau rumah masih di sekitaran Kerawang ya? Masih Jadi kemarin itu berarti dekat-dekat rumah juga dong? dekat-dekat banget. Biasa. Jadi biar deket ya. Aku biasanya kalau punya calon jauh itu suka putus. Kode ya guys. Enggak. Mbak Farah, ini aku mau ada titipan pertanyaan dari para followers aku nih. Oh ya? Ini banyak banget yang nanya. Wow, apa tuh? Mbak Farah itu tipe cowoknya seperti apa? Buat suami nih. Ya buat Oh, iya, suami. buat suami. So buat om. Gimana? Yang sederhana aja sih. Yang basic cewek ya biasa. Basic cewek gimana? Yang setia. Yang setia, Putih, tinggi. putih, tinggi, Dewasa. dewasa, Terus, kalau bisa punya karir. punya karir, berarti punya duit. Iya. Terus Jujur. jujur, Terus ramah. ramah, Dewasa pokoknya. dewasa. Bisa ngontrol emosi. Ini orang nyari jodoh apa nyari nabi? Itu terlalu sempurna. Hampir gak ada cowok gitu di Kerawang saya rasa ya. Itu spek nabi itu ya, bukan spek cowok biasa ya teman-teman. Jadi buat kalian-kalian nih yang ngarep buat deketin dia udah kubur dalam itu. Speknya udah terlalu tinggi guys. Ini udah terlalu out of control. Aku mau nanya nih, Mbak Farah, ini kan kemarin setelah di prank kan aku promosiin Instagramnya tuh. Nah, bukan kira-kira,
saat itu setelah itu banyak yang DM nakal kah atau ngajak nikah kah mungkin? Iya lumayan banyak di DM, di email juga. Tapi nggak aku respon sih semuanya. Nggak direspon semua? Enggak. Kenapa emang? Emang Mbak Farah udah punya cowok belum? Enggak, bukan bukan cowok. Kan aku nunggu Gus Aldi yang ngajak. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Astagfirullahaladzim. Kalian denger gak guys? Dengar ya? Catet ya. Bismillah nggak nih? Bismillah ya. Insyaallah. Oke nih, Mbak Farah, ini kan kita sambil makan nih. Iya. Boleh tahu dong, teman-teman barangkali mau tahu, Mbak Farah itu cemilan kesukaannya apa sih? Aku suka ini nih dimsum. Dimsum suka. Kentang Terus suka. kayak ciki-ciki. Oh ciki-ciki suka. Aku pas kemarin ketemu ya di prank taksi itu kan, sampai hari ini tuh aku kayak udah kehilangan nafsu makan dan udah nggak doyan makan lagi. Soalnya aku doyannya bersyukur udah ngeliat bidadari. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Satu sama guys. Satu sama ya. Tenang ya, aku tidak akan kalah ya. Tenang. Sombong amat. Mbak Farah nih, dari tadi kan aku nanya terus. Gantian. Gantian oh iya, mumpung ketemu ya. Iya. Aku mau agak cerita sedikit aja sih. Curhat nih, curhat. Iya, jadi aku nih kan di kuliah nih banyak temen. Terus tuh kadang mereka nih ngutang ke aku. Utang. Iya, tapi tuh susah gitu loh bayarnya, dan kayak pas aku tagih tuh malah kayak lebih galak dia. Tapi postingannya belanja mulu. Aku kayak bingung harus gimana sih. Wah. Kayak Nih dengarkan buat bangke-bangke yang ada di sana yang ngutang kagak mau bayar nih ya. Jadi gini Mbak Farah, di dalam Al-Quran itu kan ada 6.666 ayat ya. Ada satu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, itu di surat Al-Baqarah ayat 282. Catat teman-teman, 282 Al-Baqarah. Itu Allah ngomonginnya bukan ngomongin puasa, ngomongin haji, bukan ngomongin sholat, bukan, tapi ngomongin tentang hutang. Bayangin, itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran ngebahasnya hutang, bukan puasa, bukan haji ya. Jadi di sini kita sama-sama tahu bahwa membayar hutang itu sangat penting banget. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun mereka nggak dapat hisab ya, karena dosanya diampuni. Tapi kalau mereka masih punya hutang, tetap nggak selesai tuh hutang sampai kayak gitu. Dan tahu nggak, ini buat kalian yang belum bayar hutang nih, kalau kalian belum bayar hutang lalu kalian meninggal dalam keadaan hutang, 1 sen uang yang belum kalian balikin itu gantinya adalah 30 pahala fardu yang wajib yang diterima. Jadi misalkan aku ngutang sama Mbak Farah, lalu aku belum bayar, aku meninggal, maka pahala aku 1 sen 30 amalan fardu yang diterima buat Mbak Farah. Itu kalau 1 sen. Kalau 1 juta gimana kabarnya guys? Itu pun kalau diterima ya habis guys. Kalau habis pahala aku, dosanya Mbak Farah balik ke aku. iya. Ini saking ngerinya ya buat orang-orang yang menyepelekan hutang, kalian harus cepat-cepat bayar. Nah, selain aku mau ngasih tahu ke teman-teman apa, ayo bayar hutang kalau kalian masih punya hutang, takutnya cepat meninggal gitu. Meninggal belum bayar hutang ribet. Dan lagi nih kalau ada orang yang nagih hutang, itu sebetulnya bukan jahat, bukan pelit. Jadi Mbak Farah nih tetap harus nagih. Karena kalau kita nagih itu kita nyelamatin dia loh sebenarnya. Oh iya. Soalnya nanti kalau di akhirat itu dicari tuh orang yang apa ngutang, itu akan nyari yang ngutangin karena dia nggak bisa selamat tuh karena belum bayar hutang. Kan ribet banget ya teman-teman. Ada dulu gini. Ini aku kasih solusi ya buat teman-teman yang memang kesulitan ekonomi terutama.
kesulitan ekonomi, kalian pengen bayar utang. Dulu cucunya Nabi Muhammad namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu setiap tahunnya dapat kiriman dari Sayyidina Muawiyah, kiriman uang yang banyak. Sampai satu ketika kiriman itu nggak datang. Di 1 tahun ke 2 tahun tuh nggak datang kirimannya. Ini Sayyidina Hasan udah bingung mau nulis surat. Ini kenapa kiriman nggak datang? Saya punya banyak utang nih, gitu kan? Bukan utang sih sebetulnya. Jadi kalau uang itu udah dikasih, uangnya dibagi-bagiin ke rakyat kan? Iya. Itu nggak datang uangnya. Ini gimana nih? Akhirnya mau nulis surat, sampai akhirnya ketiduran. Di dalam tidurnya ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam mimpi itu Nabi Muhammad bilang, ya Hasan, mau nggak saya ajarin doa? Diajarin doa sama Nabi Muhammad. Doanya seperti ini: Allahumma ghdif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Nanti aku tulis di sini ya. Ya, editor aku bisa nulis Arab ya? Bisa ya? Allahumma ghdif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Artinya tuh, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau. Dan tanamkan betul-betul dalam hatiku tidak ada rasa berharap kepada yang lain lagi kecuali hanya kepada Engkau. Nah, doa itu diamali sama Sayyidina Hasan, dan datang kiriman surat dari Sayyidina Muawiyah permintaan maaf bahwa kirimannya datang telat, dan kiriman datang 2 kali lipatnya. Nah, jadi ini buat teman-teman yang kesulitan utang, yang kesulitan ekonomi, bisa amalin doa yang tadi. Gitu. Ada satu lagi, aku mau ngasih doa juga, mudah-mudahan di video ini manfaat ya. Buat teman-teman yang kesulitan bayar utang, kalian bisa amalin doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhul, wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Doa itu boleh diamalkan pagi dan sore, insyaallah utang kita cepat lunas ya. Jadi gitu Mbak Farah, tetap harus nagih. Oh iya? Harus, iya. Ya? Karena nagih itu nyelamatin. Oh iya. Bener. Kalau dia bilang, kenapa kamu tidak tidak memberi tenggang waktu? Ini saya mau nyelamatin kamu, takut mati duluan gitu ya. Kayak gitu sih contoh. Masih lagu Aldi. Iya, ya fungsinya gitu ya. Kalau sharing-sharing, dan mudah-mudahan ini jadi manfaat terus ya buat teman-teman semua. Mbak Farah, ini dari tadi udah ngomong panjang lebar nih. Kira-kira Mbak Farah ini dalam waktu dekat ini ada harapan apa sih ke depan sih? Harapan aku, insya Allah target tahun ini tuh aku pengen rajin konten sebenarnya. Oh, iya. Mau bikin YouTube atau Instagram atau apa? Instagram. Instagram. Sama TikTok sih ya. Yang belum follow Instagramnya apa namanya? Faraditya. Jangan lupa di follow. Aku juga di follow. Ini penyakitnya gitu, kalau ada cewek cakep yang punya channel enggak di follow. Editor juga. Editor, tulis aja editor sini ya. Baik. Jadi harapannya mau bikin konten ke depan. Apa kira-kira konten? Tentang fashion sih sama make up. Oh, bisa make up juga? Bisa. Masya Allah. Pantesan ya. Mukanya ini banget. Kayak ibu dari anak-anak aku. What? Aduh, ini anak ini apa sih namanya? Jus apa? Alpukat. Oh, alpukat, keren I love you. Oh, alpukat, keren I love you. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Jadi harapannya mau bikin konten tentang fashion dan make up. Konsisten gitu. Konsisten. Ya. Ada rencana nikah umur berapa? Wah, rencana nikah insya Allah kalau dibolehin 24 atau enggak 24 nggak ketuaan? Nggak. Sekarang berapa? Aku 20. 20. Nggak 20 lebih 2 bulan nih. Aduh, apaan sih? Usaha mulu ya guys. Oke, ini makasih banyak nih Mbak Farah nih udah ngeluangin waktu sih ya. Ya harapan aku sih mudah-mudahan bisa sering ketemu ya. Sebelum kita satu kakak gitu. Editor udah marah-marah terus. Habis ini ketemu aku ini mau kemana nanti pulang? Aku mau mampir sebentar nanti ke apotek, abis itu pulang ke rumah sih. Kenapa ke apotek? Ada yang sakit? Mama aku kurang enak. Kemarin. Tapi jangan ke apotek nih Pak kalau bisa. Kenapa? Karena Mbak Farah cantiknya udah nggak ada obat. Saat kau terlalu rapuh
hendak siapa yang tersandar. Skornya berapa? Oke teman-teman, gitu aja videonya, nggak boleh panjang-panjang ya, supaya ada lagi video-video yang lain. Ini buat kalian yang masih penasaran nih dan mau nanya-nanya sama Mbak Farah, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram aku atau di Instagram Mbak Farah. Jadi nantinya mudah-mudahan dia bisa sering mampir di channel ini ya. Nah, mungkin dia buka channel sendiri, nanti kalian follow. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua ya. Wawasan gombal terutama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.